Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Fatihah. Imam al-Fatihah. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Syai'un billahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada subuh hari ini sama-sama diberikan Allah kesehatan dan kesempatan serta kemauan untuk dapat berhadir di dalam Masjid Al-Huda ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim insyaallah nanti sampai memasuki waktu sholat sunnah insyaallah. Kemudian sholat dan salam adalah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini mari kita sambung pengajian kita, yakni tentang masalah rukun-rukun dua khutbah sholat Jumat dan syarat-syarat dua khutbah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu khutbatayil jum'ati wa syurutuhuma. Ini bab menerangkan tentang masalah rukun-rukun dua khutbah Jumat dan syarat-syarat kedua khutbah tersebut. Arkanul khutbatani khamsatun. Adapun rukun-rukun dua khutbah Jumat khamsatun, yaitu ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah pada kedua khutbah Jumat tersebut. Fala budda min lafzi alhamdulillah. Maka tidak boleh tidak lafaz hamdalah pada dua khutbah Jumat tersebut dengan lafaz alhamdulillah. Auma mustuqa minhu, atau kalimat yang diambil daripada kalimat alhamdulillah tersebut. Jadi versinya khutbah biasanya ada yang mengucapkan alhamdulillah, ada juga yang mengucapkan innal hamdalillah, yang intinya hamdalahnya itu dengan lafaz alhamdulillah. Wala yakfi, tidak cukup asyukurulillah. Jadi lafaznya alhamdulillah, kalau dengan lafaz asyukurulillah maka tidak mencukupi. Nah, jadi yang pertama adalah mengucap hamdalah pada dua khutbah tersebut, yakni pada khutbah yang pertama dan juga pada khutbah yang kedua. Kemudian yang kedua, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihima bi ayyi siwatin. Syarat khutbah yang kedua adalah
membaca salawat kepada Nabi fihima pada kedua khutbah tersebut. Yani salawat pada khutbah yang pertama dan membaca salawat pada khutbah yang kedua bi ayyi siwatin, dengan siwat apa saja. Boleh dengan siwat fi'il madhi, boleh siwatnya juga dengan fi'il amar. Kalau fi'il amar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau fi'il madhi, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi kadang-kadang Bapak ada juga orang yang mengucap salawat, itu perlu diperhatikan. Salawatnya itu berupa siwat fi'il madhi atau fi'il amar. Kalau lepas fi'il madhi, ini kadang-kadang kita nyalawat setelah sholat dan lain sebagainya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau sholli fi'il amar, pasangannya sallim. Jangan Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad, tidak cocok. Allahumma shalli wa sallim. Kalau sallallahu wa sallam, kalau fi'il madhi sallallahnya, maka taslimnya juga fi'il madhi. Jadi mudahnya mengingatkan sholli wa sallim. Kalau sallallahu sallam. Ini ada yang sallallahu ujungnya salim, awalnya fi'il madhi, siwatnya akhirnya fi'il amar. Nah, jadi mengucap salawat pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua dengan siwat apa saja, artinya boleh dengan siwat fi'il madhi, dengan boleh juga siwat fi'il amar. Wala yakfi rahimahullah Muhammadan, tidak cukup salawat itu dibaca dengan lafaz rahimahullah Muhammadan. Jadi harus sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh rahimah. Atau tidak mencukupi, kalau tidak cukup berarti tidak sah dengan lafaz sallallahu alaihi. Ini dengan lafaz dhamir, ini tidak boleh. Sallallahu alaihi, alaihi dengan lafaz dhamir juga tidak sah. Wa in ada ala mazkurin, sekalipun dhamir tersebut kembali kepada lafaz Nabi yang telah disebutkan. Jadi harus dengan lafaz nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dengan dhamir. Kemudian yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fihima. Syarat yang ketiga khutbah Jumat adalah berwasiat dengan wasiat takwa fihima pada kedua khutbah tersebut. Yani berwasiat takwa pada khutbah yang pertama dan juga wasiat pada khutbah yang kedua. Wahya wasiat takwa imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, yaitu menjunjung tinggi perintah-perintah Allah atau melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Fala budda minal hirsi ala ta'at, maka ketika wasiat takwa tersebut tidak boleh tidak, isi wasiat takwa itu dorongan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awizajri anil maksiat, atau wasiat mencegah, melarang daripada perbuatan maksiat. Nah, jadi intinya wasiat takwa tersebut memerintahkan untuk taat kepada Allah atau mencegah daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Binahwi seumpama, ini seumpamanya ihzaru iqaballah, takutlah oleh kalian akan siksa Allah.
Boleh dengan lafaz lain, tidak harus taqwa saja. Boleh dengan lafaz ihdaru iqaballah, takutilah oleh kalian akan siksa Allah. Atau boleh juga ihdaru annam, takutlah oleh kalian akan api neraka. Ini juga termasuk wasiat taqwa. Wala yakfi at-tahdhiru minad dunya, tidak cukup, tidak sah wasiat takwa itu dengan berupa menakut-nakuti daripada kehidupan dunia. Nah, jadi intinya wasiat takwa itu memerintahkan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, takwa ini ada beberapa definisi ulama. Secara umum kebanyakan takwa yang kita ketahui definisinya adalah imtisalu awamirillah wa jtinabun nawahi. Itu secara umum. Ada juga sebagian ulama mengatakan takwa adalah meninggalkan sesuatu apapun, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang dapat mengandung azab Allah. Apapun baik itu perkataan atau perbuatan yang dapat mengandung azab Allah, itu dihindari, itu juga termasuk takwa. Ada lagi yang mengatakan takwa adalah meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah. Kalau kita ucapkan, kalau kita lakukan, ini dapat menjauhkan diri kita daripada Allah. Itu kita hindari, juga termasuk takwa. Tapi kalau secara umum menurut ulama fikih, takwa adalah majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamah. Ini menurut ulama fikih. Yang artinya syarat orang yang dapat menjadi orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama, syarat orang yang bisa menjadi orang yang bertakwa adalah al-ilmu, yaitu orang yang berilmu. Karena Bapak Ibu, bagaimanapun banyaknya ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa didasari ilmu, maka tidak akan dapat mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-jahilu bi awamirillah wa nawahihi la yakunu muttaqiyah. Orang yang jahil tidak mengetahui apa-apa yang diperintah Allah dan apa-apa yang dilarang Allah, tidak akan dapat menjadi orang yang bertakwa. Makanya Bapak Ibu, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, wajib kita ilmui. Karena tanpa diilmui, kita tidak akan dapat mendapatkan derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa tidak akan kita dapatkan kecuali orang tersebut pertama orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, ini menurut ulama fikih, syarat orang yang dapat menjadi orang yang bertakwa, pertama dia berilmu, yang kedua wal amal. Orangnya harus mengamalkan. Setelah berilmu, beribadah, beramal sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan. Karena orang yang berilmu, al-alimu alladzi lam ya'mal bi'ilmi yakunu 'ani taqwa nahya. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan dengan ilmunya. Karena ilmu itu Bapak Ibu kalau boleh kita ibaratkan seperti rem di sepeda motor, di mobil. Ilmu itu rem.
Yang artinya kalau tidak dipakai remnya sama saja seperti sepeda motor yang tidak ada rem. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang perlu direm, kita pergunakan ilmunya. Jadi orang yang berilmu tanpa mengamalkan ilmunya, yakunu alit taqwa nahiya. Untuk mendapatkan derajat takwa itu hanya angan-angan saja, yang artinya tidak akan bisa terjadi. Dan pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa diamalkan itu tak ubahnya seperti pohon yang tidak berbuah. Ada manfaatnya tapi tidak banyak. Nah, barangkali pohon yang tidak berbuah, kalau pohonnya rindang mungkin bisa berteduh, tapi manfaatnya tidak banyak. Nah, jadi yang kedua syarat untuk mendapatkan derajat takwa orangnya adalah setelah berilmu kemudian dia mengamalkan. Dan yang ketiga syaratnya adalah istiqomah. Terus menerus kita beribadah, kita beramal sesuai dengan ilmu kita, istiqomah sampai akhir hayat kita. Bahkan ada dikatakan Bapak Ibu, al-istiqomah khair min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Orang yang ada punya karamat, walaupun 1000 karamat, ini lebih baik lagi orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya Bapak Ibu, ketika kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan kita terus diberikan Allah kemudahan istiqomah beribadah sampai pada akhir hayat kita. Coba lihat Bapak Ibu sholat yang kita kerjakan. Misalnya sholat Isya yang kita kerjakan sebanyak 4 rakaat. Ketika orang tersebut melaksanakan sholat sudah cukup syarat-syaratnya, sudah cukup rukun-rukunnya. Akan tetapi ketika melaksanakan sholat rakaat yang keempat sholat Isya, orang tersebut batal. Barangkali ketika tasyahud akhir, mohon maaf, barangkali tergantung. Maka yang 4 rakaat yang kita laksanakan belum sampai kepada akhir mengucap salam itu tidak ada gunanya. Artinya wajib kita mengulang sholat Isya tadi dari awal. Kada mau batal rakaat yang keempat, duduk sarakah aja lagi 3 rakaat tadi betul sudah tidak. Tapi yang 3 rakaat awal tadi dengan sebab kita batal tidak sampai kepada mengucap salam, maka wajib diulang kembali dari rakaat pertama. Makanya Bapak Ibu perbanyak doa. Usahakan kalau bisa minimal setiap sholat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sangat bagus dibaca. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala zikrika, atas senantiasa ingat kepada Engkau, senantiasa zikir kepada Engkau. Yang namanya zikir Bapak Ibu ucapan bukan la ilaha illallah saja. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, kalau itu membuat kita ingat kepada Allah, itu termasuk zikir. Ala zikrika wa syukrika, dan tolonglah aku senantiasa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ini syukur ini Bapak Ibu lebih tinggi derajatnya daripada sabar, lebih tinggi derajatnya daripada sifat khauf kepada Allah. Syukur ini kesimpulan daripada semuanya. Yang namanya orang bersyukur insya Allah bisa diberikan kesabaran. Orang yang bersyukur insya Allah juga melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ta'rif syukur itu di dalam kitab
sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi bima khuliqa lillahi. Syukur menurut istilah syariat agama yang sebenarnya mempergunakannya hamba apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya sesuai fungsi dan tujuan nikmat yang Allah berikan tersebut. Itu syukur Bapak Ibu. Apapun nikmat, apa berupa kesehatan, berupa panjang umur, berupa rezeki materi, berupa rezeki nikmat kemudahan beribadah, itu kita pergunakan sesuai fungsinya. Secara umum Bapak Ibu, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Yang artinya Bapak Ibu, orang yang bersyukur apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya dipergunakan fasilitas untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan justru kita kufur, melakukan perbuatan maksiat, itu termasuk orang yang tidak bersyukur ataupun orang yang kufur nikmat. Nah, jadi sekali lagi, untuk mendapatkan derajat takwa ini syaratnya 3. Yang pertama, orangnya berilmu. Yang kedua, mengamalkan dengan ilmunya. Yang ketiga, istiqomah terus menerus untuk beribadah sampai akhir hayatnya. Kemudian doa tadi yang akhirnya wa husni ibadati, dan ya Allah tolonglah aku supaya dapat beribadah yang terbaik kepada Engkau. Ibadah yang baik tentunya dengan ilmu. Nah, jadi kembali yang ketiga, daripada syarat daripada rukun-rukun khutbah Jumat adalah wasiat takwa pada khutbah pertama dan juga khutbah yang kedua. Kemudian yang keempat, rukun-rukun khutbah yang keempat adalah qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, yaitu membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dua khutbah. Nah, jadi rukun khutbah yang keempat baca Al-Qur'an ini boleh pada khutbah yang pertama, boleh juga pada khutbah yang kedua. Nah, jadi beda. Rukun yang pertama hamdalah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa itu wajib kedua-duanya. Tapi kalau baca Al-Quran hanya menjadi rukun pada salah satu dua khutbah. Wal afdalu an takuna bil khutbatil ula, yang lebih afdal membaca ayat Al-Quran adalah pada khutbah yang pertama. Nah, ini yang afdalnya. Andai kata dia baca ayat Al-Quran pada khutbah kedua, maka juga boleh. Tapi yang lebih afdal adalah membaca Al-Quran pada khutbah yang pertama. Kemudian wasyartul ayati, adapun syarat ayat Al-Quran yang dibaca pada salah satu dua khutbah tersebut antakuna muhimatan wa kamilatan inda Ibnu Hajar. Syaratnya ayat yang dibaca itu adalah ayatnya dapat dipahami, dapat memberi paham, wa kamilatan, dan sempurna satu ayat. Tapi ini menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, ayat Al-Quran yang dibaca pada salah satu khutbah tersebut syaratnya satu ayat sempurna dan dapat memberi paham. Tapi insya Allah kalau satu ayat sempurna itu insya Allah dapat memberi paham. Wa inda Ramli, adapun menurut Imam Ramli, ayat Al-Quran yang dibaca tersebut yakfi walau ba'da ayat, cukup sekalipun hanya separuh ayat.
Artinya tidak sempurna satu ayat. Catatan idza kanat muqimatan, apabila separuh ayat tersebut sudah dapat memberi paham. Nah, jadi kalau dilihat ini lebih mudah Imam Ramli. Walaupun tidak sempurna satu ayat, tapi ayat Al-Qur'annya dapat memberi paham, itu sudah cukup. Kemudian yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minina bisaniyati. Rukun khutbah Jumat yang kelima adalah berdoa untuk orang-orang beriman. Bisaniyati, ini rukun hanya pada khutbah yang kedua. Jadi hamdalah, salawat, wasiat itu khutbah pertama dan kedua. Ayat Al-Quran boleh salah satunya, boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Dan yang kelima, doa ini khusus pada khutbah yang kedua. Wasartu, adapun syarat doa bagi orang-orang mukmin tersebut pada khutbah kedua, yakunu ukhrawiyan la dunyawiyan, yaitu doanya bernilai atau mencakup masalah akhirat, tidak cukup masalah dunia. Nah, minimal boleh doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Akhiratnya ada, dunianya ada. Tapi kalau hanya dunianya saja itu tidak cukup. Wala basa bi takhsisi lisami'in. Tidak mengapa doa tersebut khusus bagi orang yang mendengar saja, khusus bagi orang yang hadir pada ketika sholat Jumat saja. Yang penting orang yang mendengar tersebut adalah orang-orang Islam ataupun orang yang beriman. Wa yusannu du'a'u li ulatil amri, dan sunnah ditambahi doanya itu mendoakan daripada para pemimpin kita. Ini barangkali mohon maaf, barangkali pemimpin kita banyak yang kadang-kadang ini barangkali kurang doa dari kita masyarakat. Jadi kapan baru setiap doa kita selipkan doa kepada orang-orang yang memimpin kita, semoga orang yang memimpin kita dapat memimpin secara adil, tentunya orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum tartibi baina arkanil khutbatain, hukum bertertib antara rukun dua khutbah. Hukumnya adalah sunnatun indan Nawawi, hukumnya sunnah saja bertertib menurut Imam Nawawi. Wa huwal mu'tamad, ini pendapat yang mu'tamad yang dapat diperpegang. Wa wajibun 'inda Rafi'i, dan wajib bertertib rukun-rukun khutbah itu menurut Imam Rafi'i. Nah, mana rukun urutannya tadi? Pertama hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi, yang ketiga kemudian wasiat takwa, kemudian yang keempat baca Al-Quran, dan yang kelima adalah membaca doa. Jadi bapak-bapak yang mau khutbah supaya tidak terjadi khilafiyah lagi, usahakan khutbahnya rukunnya itu bertertib. Memang menurut Imam Nawawi sunnah, tapi menurut Imam Rafi'i wajib. Kalau kita lakukan sesuai tertibnya, maka tidak ada khilafiyah lagi. Kemudian surutu sihhatil khutbataini isna asyarah. Syarat-syarat sahnya dua khutbah yaitu ada 12. Yang artinya bihaqil khatibi, pada hak orang yang menjadi khatib. Yang pertama, syarat orang yang menjadi khatib itu az-dzukuratu, yaitu laki-laki.
yang artinya tidak boleh yang makhotbah itu perempuan ataupun unsa. Jadi yang makhotbah itu adalah laki-laki, itu syaratnya. Kemudian yang kedua, at-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbar. Syarat sah dua khutbah yang kedua adalah suci orang yang menjadi khatib. Suci daripada apa? Daripada hadas kecil dan hadas besar. Wa idza ahdatsa bi asna'iha, apabila khatibnya batal berhadas pada ketika sedang makhutbah, karena batal tidak ada yang mengganti, tawadda, wajib dia turun untuk berwudu. Tapi wasta'nafaha min jadidin, setelah berwudu wajib mengulang khutbahnya dari awal. Nah, jadi kalau ada mau khutbah batal, wajib wudu. Setelah wudu naik ke atas mimbar lagi, wajib diulang khutbahnya dari awal. Kenapa? Li'anna ibadatun wahidatun, karena khutbah itu ibadah yang terasing. Jadi bi khilafi ma idza ahdasa wastakhlafa. Beda kalau khatibnya batal ada yang mengganti. Nah, kalau tadi kan dari yang mengganti, dari yang sanggupnya. Khatibnya batal berwudu, setelah wudu wajib diulang dari awal. Tapi kalau ada yang mengganti, khatibnya batal turun, ada yang naik, jazal bina wa ala khutbah. Boleh dia melanjutkan khutbahnya atau melanjutkan rukun-rukun khutbahnya. Jadi kada wajib dari awal. Cuma disyarati ayasmi al khalifatu ma madha minal arkan. Syaratnya orang yang mengganti tadi mendengar rukun-rukun khutbah. Ini mendengar rukun khutbahnya. Ketika khatibnya batal, digantinya cukup melanjutkan saja. Alhamdulillahnya sudah, kemudian lagi salawatnya sudah, kemudian takwanya sudah, barangkali ayat Al-Quran yang belum. Nah, boleh saja langsung baca ayat Al-Quran. Nah, jadi artinya kalau mengganti, syarat yang mengganti tersebut mendengar rukun-rukun khutbah, boleh dia mengganti dan menyambung daripada khutbah tersebut, artinya tidak wajib dari awal lagi. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya khutbah at-taharatu 'anil najasah. Suci daripada najis. Ini khatib bitaubi, suci pada pakaian khatib, wal badani dan badan khatib, wal makani dan tempat khatib. Yang dinamakan tempat khatib itu adalah apa yang tersentuh dengan badan orang yang berkhutbah. Kalau berdiri berarti tempatnya telapak kaki yang diinjakkan. Kalau dia duduk berarti tempat duduknya. Itu makanya mambil apik orang bahari itu bapak-bapak. Itu mimbar itu dia dari orang kain putih supaya nyata tidak bernajisnya. Ini kadang mimbar masih ada lagi kita nyacak mamburan. Ini terjejak karena najis, wajib dibasuh. Orang bahari ambil apik pakai kain putih supaya jelas. Dan kain putihnya dipasang hanya ketika hari Jumat. Dan yang kedua, orang bahari manggil api supaya tidak terkena najis, menghindari itu di atas mimbar ada kain putih. Kenapa dia ada kain putih? Kalau ada kain di atas, insya Allah cacat kada bisa berhinggap. Tapi kalau hanya papan kayu bisa jadi cacat di atas itu lagi mau bahirainya. Paksa nih baru membersihkan. Kalau hanya karena badan mungkin mudah membersihkan, tapi karena baju khatib kemana mengganti. Nah, jadi orang bahari ambil apiknya diandati kain di atas supaya cacatnya kada bisa berhinggap atau bermain di atas, minimal di atas bagian daripada orang yang makhutbah.
Nah, jadi sucinya pada pakaian, badan dan tempat. Taharatu saubil khatibi wa badanihi wa makani alladhi yubashiru minan najasah. Adapun tempat yang wajib suci itu sesuatu yang tersentuh daripada badan orang yang makhutbah. Kemudian yang keempat, satrul aurati. Orang yang menjadi khatib syaratnya menutup aurat. Nah, ini insya Allah menutup aurat semua. Falau in kasapan, andai kata terbuka aurat orang yang menjadi khatib. Wa mata waktun yumkinu ayasturaha, dan berlalu waktu yang memungkinkan untuk bersegera menutupnya, walam yasturha, waha tidak ditutupnya. Nah, ini barangkali hampir tidak terjadi. Nah, kecuali mohon maaf yang khatib itu pakai tapihnya kada bisik, lagi makhutbah takbur tapihnya. Nah, ini wajib langsung diangkat ke atas. Makanya kalau pakai baju gamis, insya Allah tidak akan terjadi. Nah, jadi andai kata ini tapihnya talurun ke bawah, langsung wajib diangkat, tidak batal. Tapi kalau talurun dengan waktu yang memungkinkannya ancap menutup tapi tidak dilakukan, batalatil khutbatu wa wajaba i'adatuha. Maka batal khutbahnya karena batal dan wajib mengulang khutbahnya dari awal. Nah, kemudian insya Allah nanti yang akan datang kita memasuki daripada syarat-syarat khutbah yang kelima, insya Allah nanti sampai yang ke-12. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali semasa pengajian kita apa yang kita sampaikan mudah-mudahan memberikan Allah kemudahan untuk memahaminya, dan tentunya semoga dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana fatahan alamin. Allahumma waffaqna wa la taj'alna mimma ya'budu dunya bid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa taqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan صالحا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.